Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan Pancasila dalam lintas sejarah. Dengan anggota 1 ada Junfrio Cesar Berlianto dengan MPM 2020 4350 0359. Yang kedua ada Sri Winarni dengan MPM 2020 4350 0360. Yang ketiga ada saya sendiri, Nabila Rizky Anggraini dengan MPM 2020 4350 0362. Yang keempat ada Wildatu Salisa dengan MPM 2020 4350 366. Yang kelima ada Ahmad Dini Alawi dengan MPM 2020 4350 0367. Pancasila dalam lintas sejarah. Untuk pengertiannya akan dijelaskan oleh Rio. Assalamualaikum, saya Rio. Saya ingin membacakan pengertian Pancasila. Pengertian Pancasila adalah landasan dari segala keputusan bangsa dan menjadi ideologi tetap bangsa serta mencerminkan kepribadian bangsa. Pancasila merupakan ideologi bagi negara Indonesia. Dalam hal ini, Pancasila dipergunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan negara. Secara etimologi, kata Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta dari India atau bahasa kasta Brahmana. Pancasila yang berarti 5, sila yang berarti dasar. Jadi secara harfiah, Pancasila dapat diartikan sebagai 5 dasar. Dalam kaitannya dengan sejarah bangsa Indonesia, Pancasila dibagi menjadi 5 era, yaitu 1. Era pra-kemerdekaan akan dijelaskan oleh Sri Winarni. 2. Era kemerdekaan akan dijelaskan oleh saya sendiri, Nabila Rizky. Yang ketiga, era Orde Lama akan dijelaskan oleh Wildatu Salisa. Yang keempat, ada era Orde Baru akan dijelaskan oleh Junfrio. Yang kelima, ada era reformasi akan dijelaskan oleh Alawi. Untuk zaman prasejarah akan dibacakan oleh saya Sri Winarni. Zaman prasejarah. Pada masa prasejarah, nilai-nilai Pancasila itu sendiri yaitu 1. Nilai religius. Adanya sistem penguburan mayat diketahui dari ditemukannya kuburan serta kerangka di dalamnya. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Ada penghargaan terhadap hakikat kemanusiaan yang ditandai dengan penghargaan yang tinggi terhadap manusia meskipun sudah meninggal. Yang ketiga, nilai kesatuan. Adanya kesamaan bahasa Indonesia secara rumpun bahasa Austronesia sehingga muncul kesamaan dalam kosakata dan kebudayaannya. Yang keempat, nilai musyawarah. Kehidupan bercocok tanam dilakukan secara bersama-sama. Mereka sudah memiliki aturan untuk kepentingan bercocok tanam sehingga memungkinkan tumbuh kembangnya adat sosial. Yang kelima, nilai keadilan sosial. Dikenalnya pola kehidupan bercocok tanam secara gotong royong, berarti masyarakat pada saat itu telah berhasil meninggalkan pola hidup food gathering menuju ke pola hidup food producing. 1. Era prakemerdekaan. Pada tanggal 29 Mei 1945 dibentuk suatu badan yang bertugas untuk menyelidiki usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia, yaitu Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan Indonesia yang biasa disingkat dengan BPUPKI atau dalam bahasa Jepangnya Dokuritsu Junbicho Sakai. Diketuai oleh Dr. Haji Manuyadyo Diningrat, BPUPKI dilantik Lejen Kumaci Harada pada tanggal 28 Mei 1945, sidang pertama tanggal 29 Mei 1945 dengan materi pokok calon dasar negara. Sidang berlangsung selama 4 hari, berturut-turut yang tampil untuk berpidato menyampaikan usulannya adalah sebagai berikut. 1. Mr. Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Dalam pidatonya tanggal 29 Mei 1945, Muhammad Yamin mengusulkan calon rumusan dasar negara Indonesia sebagai berikut. 1. Pri kebangsaan, 2. Pri kemanusiaan, 3. Pri ketuhanan, 4. Pri kerakyatan atau permusyawaratan perwakilan dan kebijaksanaan, yang kelima kesejahteraan rakyat atau keadilan sosial.
2. Profesor Dr. Supomo pada tanggal 31 Mei 1945. Dalam kaitannya dengan dasar filsafat negara Indonesia, Supomo mengusulkan hal-hal mengenai 1. Kesatuan, 2. Kekeluargaan, 3. Keseimbangan lahir dan batin, 4. Musyawarah, 5. Keadilan rakyat. Yang ketiga ada Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945. Usulan dasar negara dalam sidang BPUPKI, beliau mengusulkan dasar negara yang terdiri atas 5 prinsip yang rumusannya adalah sebagai berikut. 1. Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau kemanusiaan. 3. Mufakat atau demokrasi. 4. Kesejahteraan sosial. 5. Ketuhanan yang Maha Esa atau ketuhanan yang berkebudayaan. Oleh karena itu, ditetapkan pada tanggal 1 Juni 1945 sebagai hari lahir Pancasila. Namanya ialah Pancasila. Sila artinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan negara Indonesia kekal dan abadi. Peristiwa-peristiwa menjelang kemerdekaan. Yang pertama, pada tanggal 6 Agustus 1945, Hiroshima dibom oleh sekutu. Kedua, pada tanggal 9 Agustus 1945, Nagasaki dibom oleh sekutu. Ketiga, pada tanggal 7 Agustus 1945, Jepang mengeluarkan maklumat yang berisi dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan bagi Indonesia atau biasa disebut dengan PPKI. Keempat, pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah pada sekutu tanpa syarat atau unconditional surrender. Bekas jajahan Jepang menjadi wilayah perwalian sekutu. Yang kelima, tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia menyatakan kemerdekaan. Dan yang keenam, PPKI akan dilantik pada tanggal 18 Agustus 1945 dan mulai bersidang pada tanggal 19 Agustus 1945. Selanjutnya, untuk era kemerdekaan akan dijelaskan oleh saya, Nabila Rizky. Era kemerdekaan. Era kemerdekaan dimulai dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, ternyata bangsa Indonesia masih menghadapi kekuatan sekutu yang berupaya menanamkan kembali kekuasaan Belanda di Indonesia, yaitu pemaksaan untuk mengakui pemerintahan NICA atau Netherlands Indies Civil Administration. Selain itu, Belanda secara licik mempropagandakan kepada dunia luar bahwa negara proklamasi Republik Indonesia adalah hasil fasis Jepang. Untuk melawan propaganda Belanda pada dunia internasional, maka pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan 3 buah maklumat. Yang pertama, Maklumat Wakil Presiden nomor 10 tanggal 16 Oktober 1945 yang menghentikan kekuasaan luar biasa dari Presiden sebelum masa waktunya, atau seharusnya berlaku selama 6 bulan. Yang kedua, ada Maklumat Pemerintahan tanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai politik yang sebanyak-banyaknya oleh rakyat. Yang ketiga, ada Maklumat Pemerintahan tanggal 14 November 1945 yang inti maklumat ini mengubah sistem kabinet presidensial menjadi kabinet parlementer berdasarkan asas demokrasi liberal. Kemudian, tanggal 18 Agustus pada rapat PPKI ditetapkan Undang-Undang 1945 dengan presiden serta wakilnya. Sesudah itu dimulailah pergolakan politik dalam negeri seperti berikut ini. 1. Pembentukan Negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. 2. Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1950. Berdirinya negara RIS dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia adalah sebagai suatu taktik secara politis untuk tetap konsisten terhadap demokrasi proklamasi yang berdasarkan kepada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Undang-Undang UUDS 1950 merupakan tonggak untuk menuju cita-cita proklamasi Pancasila dan Undang-Undang 1945. Namun, kenyataannya masih berorientasi kepada pemerintahan yang berasas demokrasi liberal, sehingga isi maupun jiwanya merupakan penyimpangan terhadap Pancasila. Pada akhir era ini, terjadi pergolakan politik yang tidak berujung. Hal inilah yang mendorong Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden
pada tanggal 5 Juli 1959. Selanjutnya pembahasan tentang era Orde Lama yang dibacakan oleh saya sendiri, Lulatus Salisa. Era Orde Lama ditandai dengan dikeluarkannya dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959. Pada masa itu berlaku demokrasi terpimpin. Yang dinamakan demokrasi terpimpin yaitu demokrasi khas Indonesia yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi terpimpin dalam prakteknya tidak sesuai dengan makna yang terkandung di dalamnya dan bahkan terkenal menyimpang. Pada masa Orde Lama ini banyak terjadi penyimpangan dalam badan Undang-Undang Dasar dan Pancasila. Juga terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan, seperti munculnya liberalisme dan komunisme. Yaitu puncaknya saat G30 SPKI dan pemerintah dinilai tidak mampu mengatasi sehingga Presiden Soekarno memberikan mandat kepada Jenderal Soeharto untuk mengambil tindakan. Era Orde Baru dibacakan oleh saya sendiri, Junfirio Caesar Berlianto. Di era Orde Baru, yakni stabilitas dan pembangunan serta-merta tidak lepas dari keberadaan Pancasila. Pancasila menjadi alat bagi pemerintah untuk semakin menancapkan kekuasaan di Indonesia. Nilai-nilai Pancasila di era Orde Baru juga dibarengi dengan praktik dalam kehidupan sosial rakyat Indonesia. Kepedulian antar warga sangat kental, toleransi di kalangan masyarakat cukup baik, dan budaya gotong royong sangat dijunjung tinggi. Peringatan hari lahirnya Pancasila 1 Juni 1967. Soeharto menyatakan Pancasila sebagai tuntunan hidup, menjadi sumber tertib sosial dan sumber tertib seluruh kehidupan, serta merupakan sumber tertib negara dan sumber tertib hukum. Pancasila janganlah hendaknya hanya dimiliki, akan tetapi harus dipahami dan dihayati. Meskipun dianggap Pancasila hal yang paling luhur dan diagung-agungkan, pada tahun-tahun akhir pemerintahan Presiden Soeharto malah banyak timbul KKN dan meningkatkan inflasi. Hutang Indonesia semakin banyak dan ekonomi pun terpuruk. Puncaknya yaitu Mei 1998 yang akhirnya menyebabkan Presiden Soeharto mengundurkan diri dan digantikan oleh wakilnya B.J. Habibie. Era reformasi. Reformasi adalah suatu perubahan tatanan kehidupan lama dengan tatanan kehidupan yang baru yang bertujuan ke arah perbaikan kehidupan di masa depan. Orang yang mendukung reformasi disebut dengan reformis. Era reformasi. 1. Gerakan reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 merupakan suatu gerakan untuk mengadakan perbaikan dalam bidang politik, sosial, ekonomi, dan hukum. Gerakan ini muncul karena keadaan masyarakat Indonesia sejak terjadinya krisis moneter dan ekonomi sangat terpuruk. Masalah yang dihadapi pemerintah Indonesia saat itu ialah sulitnya kebutuhan 9 bahan pokok atau sembako karena harganya yang sangat tinggi, sampai-sampai masyarakat pun harus antri untuk membelinya. Ketiga, peristiwa ini diperparah dengan kondisi politik dan ekonomi Indonesia yang semakin tidak terkendali. Oleh karena itu, kemunculan gerakan reformasi bertujuan untuk memperbaharui tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara agar kesejahteraan rakyat tercapai. Keempat, beberapa agenda reformasi yang disuarakan para mahasiswa antara lain sebagai berikut. 1. Adili Soeharto dan kroni-kroninya. 2. Amandemen Undang-Undang Dasar 1945. 3. Penghapusan dwi fungsi ABRI. Keempat, otonomi daerah yang seluas-luasnya.
5. Supremasi hukum. 6. Pemerintahan yang bersih dari KKN, yaitu korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ciri-ciri pokok masa reformasi. Berikut ini beberapa perubahan selama masa reformasi yang paling menonjol sebagai berikut. 1. Pengangkatan Habibie menjadi Presiden RI. B.J. Habibie dilantik Presiden Indonesia pada 21 Mei 1998 setelah Soeharto mengundurkan diri sebagai Presiden RI. Presiden Habibie bertekad mewujudkan pemerintahan yang bersih dari KKN. Kedua, kebangsaan berpendapat. Tidak seperti pada zaman Orba, kebebasan berpendapat pada masa pemerintahan Presiden Habibie mendapatkan dukungan pemerintah. Pemerintah mengizinkan rakyat mengadakan rapat umum maupun demonstrasi, namun untuk demonstrasi tetap perlu mendapatkan izin dari kepolisian. 3. Masalah dui fungsi ABRI. Dui fungsi ABRI membuat ABRI berperan dalam kehidupan militer dan juga dalam kehidupan sipil, sehingga ABRI punya peran lebih dalam kehidupan masyarakat sipil yang menyebabkan menguatkan peran negara pada masa Orba. Oleh sebab itu, ABRI merupakan salah satu tuntutan dalam reformasi 1998 ditanggapi pemerintah dengan langkah-langkah sebagai berikut. 1. Anggota ABRI yang duduk di DPR dikurangi dari 75 orang menjadi 38. Kedua, Kepolisian Republik Indonesia atau disebut dengan Polri memisahkan diri dari ABRI pada 5 Mei 1999. Istilah ABRI, yang ketiga, istilah ABRI diubah menjadi TNI yang terdiri dari Angkatan Udara TNI AU, Angkatan Darat TNI AD, dan Angkatan Laut TNI AL. 4. Reformasi bidang hukum. Kebijakan hukum pada masa Orde Baru lebih bersifat konservatif dan elitis. Artinya pelaksanaan hukum lebih mencerminkan keinginan pemerintah dan menjadi alat pelaksanaan ideologi dan program negara. Membuat rakyat seakan-akan tidak punya hak hukum di Indonesia. Maka Presiden Habibie melakukan reformasi hukum sebagai berikut. 1. Melakukan rekonstruksi atau pembongkaran watak hukum Orde Baru bagi berupa undang-undang, peraturan pemerintah, maupun peraturan menteri. Kedua, melahirkan 69 undang-undang. Ketiga, menatapkan ulang struktur kekuasaan kehakiman. 5. Sidang Istimewa MPR. Sidang Istimewa MPR dilaksanakan pada 10 sampai 13 November 1998. Harapan dari Sidang Istimewa MPR adalah agar MPR bisa benar-benar mewakili aspirasi rakyat dan berbagai kalangan. Namun, saat Sidang Istimewa MPR berlangsung, suasana di luar gedung MPR dan DPR memanas karena tuntutan perubahan makin gencar melalui demonstrasi mahasiswa dan kelompok masyarakat lainnya yang menginginkan perubahan. Keenam, pemilu 1999. 1. Pemilu 1999 dilaksanakan pada Juni 1999 dan diikuti oleh 48 partai. Ketujuh, sidang hasil pemilu 1999, sidang umum MPR dilaksanakan pada 14 Oktober sampai 21 Oktober 1999 yang dimulai dengan agenda mendengarkan pidato pertanggungjawaban Presiden Habibie. Salah satu penyebab ditolaknya pidato pertanggungjawaban Presiden Habibie adalah menyangkut pemberian referendum kepada Timur Timor yang membuat Timur Timor lepas dari Indonesia. Sebelum pembacaan pidato pertanggungjawaban ini, pada sidang umum MPR dilaksanakan pemilihan ketua MPR dan DPR yang hasilnya 1. Akbar Tanjung sebagai ketua DPR, kedua Amin Rais sebagai ketua MPR. Lalu pemilihan presiden dengan 3 kandidat kuat yaitu 1. Megawati Soekarnoputri dari PDIP, kedua Abdurrahman Wahid dari PKB, ketiga Yusril Iza Mahendra dari PBB, kemudian mengundurkan diri. Hasilnya Abdurrahman Wahid atau Gus Dur terpilih sebagai presiden dan Megawati sebagai wakil presiden. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.